Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat. Sebelum belajar, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Nah, tema kita hari ini yaitu udara bersih bagi kesehatan. Pada tema kedua, subtema kedua, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran pertama. 1. Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pernapasan pada manusia. Yang kedua, menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk tabel. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kedua. Yang pertama, macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Yang kedua, menjelaskan isi teks berdasarkan kata kunci. Yang ketiga, menjelaskan properti yang digunakan dalam tari. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran ketiga yang pertama yaitu 1. Menjelaskan urutan peristiwa dalam teks. Yang kedua, membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang ketiga, jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Nah, pada pembelajaran 1, faktor-faktor yang memengaruhi pernapasan manusia. Yang pertama ada faktor fisik. Pernapasan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor fisiknya. Contoh faktor fisik manusia antara lain umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Nah, faktor-faktor fisik tersebut menentukan frekuensi pernapasan. Dan yang kedua, faktor emosi. Faktor emosi ini seseorang juga mempengaruhi pernapasan. Seseorang yang sedang marah, frekuensi pernapasannya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan seseorang yang kondisi emosinya stabil atau normal. Jadi ingat ya, faktor yang memengaruhi pernapasan ada 2. Nah, selanjutnya, menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk tabel. Ya, akan diperhatikan ya pada halaman 40 di buku tematiknya. Ada beberapa teks, kemudian silahkan diperhatikan dengan judul gangguan pernapasan. Nah, setelah dibaca, silahkan tuliskan dalam bentuk tabel. Ada kata tanya, pertanyaan, dan jawaban. Silahkan ditulis di buku tugas masing-masing ya. Selanjutnya, di pembelajaran kedua. Nah, dalam pembelajaran kedua ini, yang pertama yaitu macam-macam gangguan pernapasan pada manusia dalam bentuk bagan. Nah, salah satu gangguan pernapasan pada manusia adalah bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan pada saluran udara di dalam paru-paru. Apa penyebabnya? Alergi, bakteri, jamur, virus, dan zat-zat kimia. Dan adapun gejalanya yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, adapun tugas kedua yaitu membuat tabel, kemudian carilah informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan gangguan pernapasan selain yang ada pada buku tematiknya ya. Kemudian silahkan tulis di buku tugas masing-masing. Nah, selanjutnya, menjelaskan properti yang digunakan dalam tari. Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Properti tari adalah benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu gerakan tarian. Nah, adapun fungsi properti tari antara lain untuk menambah keindahan tarian atau menyampaikan pesan serta makna pada suatu tarian. Nah, silahkan perhatikan gambar di bawah ini.
Ada tari payung berasal dari Sumatera Barat karena menggunakan properti payung. Kemudian selanjutnya ada tari adat Songko Reca yang berasal dari Kabupaten Bone karena menggunakan properti Songko Reca. Selanjutnya ada tari topeng berasal dari Cirebon karena menggunakan properti topeng. Nah, sekarang pada pembelajaran ketiga, yaitu menjelaskan urutan peristiwa dalam teks. Masih ingat tidak penjelasan tentang adik Simba? Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana? Masih ingat? Silahkan diperhatikan ya pada halaman 50 tentang teks yang berjudul Melestarikan Lingkungan dengan Kerja Bakti. Nah, selanjutnya membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang tanggung jawab. Selain tanggung jawab, kali ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban karena setiap individu memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Nah, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian, kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu. Kemudian, hak. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Nah, sampai di sini sudah paham ya yang dimaksud dengan tanggung jawab, kewajiban, dan hak bagi setiap individu. Nah, adapun contoh penerapan pada tanggung jawab yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan, kemudian mengikuti kegiatan lingkungan masyarakat, kemudian selanjutnya membersihkan lingkungan sekitar. Kewajiban yang pertama yaitu menuntut ilmu, kemudian membuang sampah pada tempat sampah. Contoh hak yaitu mengikuti pemilihan ketua kelas, kemudian tinggal di lingkungan yang bersih. Nah, selanjutnya, jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha ekonomi perorangan adalah kegiatan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri tanpa melibatkan pemodal lainnya. Biasanya, usaha ekonomi ini memiliki modal yang terbatas. Contohnya, warung, toko, usaha pertanian, bengkel, dan industri kecil perumahan. Nah, keunggulan dari kegiatan ekonomi ini adalah pemilik tidak membagi keuntungan dengan orang lain. Dan usaha ekonomi berkelompok adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh sekelompok pemodal. Oleh karena itu, usaha ekonomi ini berbentuk badan usaha seperti firma atau FA, contoh usaha pakaian yang dibentuk oleh 3 orang, perseorangan terbatas atau PT, persekutuan, komanditer atau CV, kemudian koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Syukron anak soleh soleha. Semoga apa yang pelajari hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.